Kita akan masuk insya Allah pada siang ini. Semoga Allah SWT berkahi lanjutan materi ketiga dalam bab jihad. Yaitu masalah ar-ribat. Atau dalam kurung, bagi teman-teman yang pegang bukunya, menjaga wilayah perbatasan antara pasukan muslim dengan pasukan kafir. Ya. Kemudian dijelaskan di situ makna ribat, kemudian hukum dan keutamaannya. Kita mulai dengan poin A di materi ketiga ini, tentang pengertian ribat. Kata Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah, ar-ribat atau ribat artinya menempatkan pasukan tentara Islam lengkap dengan senjatanya dan peralatan perang lainnya di daerah yang rawan dan wilayah perbatasan yang memungkinkan musuh menyelundup melaluinya atau menyerang kaum muslimin dan negara mereka dari tempat tersebut. Nah, jadi ribat itu adanya pasukan-pasukan khusus yang ditaruh untuk menjaga di perbatasan ya antara muslim sama kafir ya. Yang kira-kira nanti di situ bisa pasukan kafir ini menyerang kaum muslimin. Nah, itu yang dimaksud dengan ribat. Nah, orang-orang yang mengikat diri di situ atau ikut disilakan dengan murabit. Orang-orang yang terikat di perbatasan antara muslimin sama orang-orang kafir ya. Kemudian di poin B-nya hukum ribat itu sendiri. Kata beliau rahimahullah, hukum ribat, hukum menjaga wilayah perbatasan adalah wajib kifayah. Sebagai atau sebagaimana jihad. Maksudnya kalau sudah ada yang melakukan maka bagi yang lain gugur hukumnya ya. Maka kewajiban tersebut dianggap gugur dari sebagian yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan dalam firman-Nya dalam surah Al-Imran ayat 200 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun, yang artinya hai orang-orang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian dan tetaplah ya, bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung ya. Tentu di zaman kita sekarang ini sudah ada teman-teman dari aparat ya, dari kayak kita dari TNI misalnya, yang memang ditugaskan oleh pemerintah kita, dan itu mereka yang mendapatkan keutamaan ribat ini karena mereka menjaga wilayah Indonesia supaya jangan sampai ya diserang oleh musuh ya, seperti itu kurang lebih. Maka ini disilakan dengan ribat. Kalau para aparat kita ini mengikhlaskan niatnya demi untuk menjaga ketentraman negara, ketentraman ya, agama, maka ini insya Allah mudah-mudahan bisa masuk dalam ribat. Bahkan lebih jauh daripada itu, Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah dalam penyampaian beliau di selain bahasan buku ini, karena beliau punya banyak buku, beliau mengatakan semestinya setiap negara muslim mewajibkan militer ya. Mungkin cuma negara kita yang tidak ada wajib militer atau beberapa negara ya, tapi seperti negara-negara yang lain, tetangga kita itu semuanya ada wajib militer. Dan kata beliau, kalau orang-orang yang sudah ikut wajib militer dari warga sipil ya, dan mereka setelah bertugas misalnya atau belajar atau latihan 1 tahun atau 2 tahun itu ya, mereka menunggu kapan negara butuh, lalu kemudian mereka singgah siap siaga bergerak, maka selama menunggu mereka juga dihitung ribat. Selama menunggu mereka juga dihitung sedang ribat ya, walaupun tidak ada kekacauan ataupun penyerangan dari musuh. Dan ini bagian daripada syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masuk ke poin C-nya teman-teman sekalian, tentang masalah keutamaan ribat. Apa sih yang didapatkan kalau orang itu melakukan ribat ya, dan kita sudah sering sampaikan di beberapa materi-materi bedah kitab yang lain. Kalau Anda ingin rajin mengerjakan sebuah jenis ibadah, maka dianjurkan Anda untuk membaca keutamaannya ya, atau bahasa ceramah biasanya fadilahnya, karena semua isinya motivasi agar Anda melakukan ya, ketaatan tersebut ya. Dan ada janji-janji Allah di situ, ada janji-janji Nabi Muhammad SAW tentang keutamaan kalau Anda kerjakan. Misalnya sholat, Anda tinggal baca tentang keutamaan sholat, puasa, zikir, doa, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, dan segala macam jenis ibadah yang bisa Anda lakukan. Itu juga kalau Anda ingin meninggalkan satu perbuatan dosa, maka Anda tinggal membaca ancaman dari dosa tersebut supaya Anda tidak melakukannya.
Baik, ribat ini punya keutamaan sebagaimana ibadah-ibadah lain punya keutamaan. Kata beliau di poin C-nya, keutamaan ribat. Menjaga wilayah perbatasan adalah amal yang utama dan taqarrub yang agung. Maksudnya pendekatan diri kepada Allah. Disenangkan dengan taqarrub ya. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ribatu yaumin fi sabilillahi khairu minad dunya wa ma 'alaiha." Yang artinya menjaga wilayah perbatasan satu hari di jalan Allah, maka itu lebih baik daripada dunia dan seluruh atau serta isinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari nomor 2892 dan Muslim 1881. Jadi kita bisa lihat bagaimana satu hari saja Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan seorang muslim untuk menjaga perbatasan wilayah dan dia ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka satu hari itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Artinya nanti pada hari kiamat dia akan diberikan balasan, maka dia akan temukan lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullul mayyiti yukhtamu ala amalihi illa al-murabita fa innahu yanmu lahu amaluhu ila yaumil qiyamah wa yu'ammanu min fattanil qabri." Artinya, setiap mayit ditutup amalnya pada saat dia meninggal, kecuali penjaga wilayah perbatasan, maka amalnya akan terus berkembang hingga hari kiamat, serta diselamatkan dari para penguji dalam kubur. Maksudnya dari para malaikat. Dan hadis ini riwayat Abu Daud nomor 2500, Tirmidzi 1621. Dan hadis ini dikategorikan atau digolongkan hadis yang sahih. Jadi amal apapun yang dia pernah kerjakan, kalau dia adalah seorang murabit, baik itu sholat, puasa dan seterusnya, terus akan dijalankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pahalanya pada saat dia meninggal. Ya. Ini sebuah keutamaan tersendiri tentu orang yang sedang ribat. Jadi walaupun dia tidak berhadapan sama musuh, tapi dia mati sementara dia murabit atau dia mengikat diri di perbatasan, maka dia akan dapatkan keutamaan ini. Kata beliau, sedangkan dimaksud dengan dua penguji kubur ialah malaikat Munkar dan Nakir di kuburan. Nanti dia akan selamat dari pertanyaan tersebut. Dia akan mudah untuk menjawabnya. Karena orang kalau bisa menjawab dengan mudah, Tuhanku Allah, Nabiku Muhammad, kitabku Al-Quran, ya, maka dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan selamat terus ke depannya. Dan ini hanya akan Allah berikan, tersebutkan dari lisan orang-orang beriman yang memang selama hidupnya, Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan dia untuk beramal saleh, ya, bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semua kita termasuk dalam masalah ini insyaAllah. Hadis yang ketiga tentang keutamaan ribat adalah beliau mengangkat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Harasu lailatin fi sabilillah khairun min alfi lailatin yuqamu lailuha wa yusamu naharuha." Artinya, menjaga wilayah perbatasan satu malam di jalan Allah, satu malam di jalan Allah, lebih baik daripada 1000 malam yang pada malamnya mengerjakan sholat sunnah serta siangnya berpuasa. Hadits ini diriwayatkan Tabarani jadi 1 halaman 91, Al-Hakim jadi 2 halaman 91. Dan ini digolongkan sebagai hadis yang hasan. Itu bisa diterima. Jadi kita bisa bayangkan satu malam saja. Kalau tadi hadis yang pertama, satu hari lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Kalau ini satu malam, semalam suntuk Anda berjaga saja, itu lebih baik daripada 1000 malam yang Anda dirikan sholat malamnya, semalam suntuk tanpa tidur, dan di siang harinya Anda berpuasa. 1000 malam atau 1000 hari, ini kan luar biasa. Ya. Bagaimana kalau Anda berjaga-jaga, ya, 2 hari, 3 hari, 1 bulan, 1 tahun. Seperti kasus teman-teman kita di Palestina, mereka lagi dijajah. Maka setiap saat mereka terhitung ribat. Ya. Subhanallah, saya pernah tersentuh pada saat mengunjungi Palestina ini. Saya sempat berbicara dengan beberapa teman-teman di sana. Ada yang pernah tinggal di Saudi, ada yang tinggal di negara-negara lain. Terus mereka kembali ke Palestina gitu. Terus saya tanya, kenapa kembali ke sini? Sementara kan di sini lagi ada penjajahan gitu. Kenapa nggak tinggal aja di negara yang memang dasarnya sudah dapat izin tinggal di sana, kayak Saudi dan negara-negara yang lain gitu. Maka ada jawaban mereka, dan ini hampir standar jawaban mereka. Karena kami ingin mengejar keutamaan ribat. Kami ingin kembali karena kami ingin menjaga keutamaan ribat. Karena setiap saat mereka bisa diserang oleh tentara-tentara Israel yang sedang menjajah wilayah itu. Nah, ini keutamaan tersendiri yang Allah berikan, ya. Kadang-kadang subhanallah di mata orang sesuatu yang sedang terjadi itu, atau di mata kita pribadi yang terjadi pada kita sepertinya buruk, padahal sebenarnya itu baik buat kita.
Saya melihat justru ini hadiah yang terbaik yang Allah berikan kepada masyarakat Palestina, di mana mereka bisa setiap saat mereka mendapatkan pahala ribat itu. Ya, mereka bisa mendapatkan pahala ribat. Sebagaimana dulu kita juga pada saat dijajah oleh Belanda, dijajah oleh Jepang, ya. Maka di saat itu memang ada keutamaan tersendiri yang bisa didapatkan. Jadi berimbang. Kalau sekarang alhamdulillah kita dapatkan kenikmatan, ketenangan, ya, kemakmuran, dan insya Allah mudah-mudahan Allah jaga selalu kemerdekaan dan ketentraman negara kita ini dan juga wilayah-wilayah kaum muslimin. Ya, ini ada nikmatnya, jadi kita bisa beribadah. Ini punya keutamaan sendiri. Tapi kalau orang sedang kacau, ada peperangan terjadi, mereka karena dalam kondisi tidak tenang, maka dihitung mereka sedang ribat kalau lagi diserang oleh musuh atau mau dikuasai wilayah mereka. Dan pada saat itu teman-teman sekalian, ya, mereka satu malamnya lebih baik daripada 1000 malam yang semuanya dilakukan sholat malam tanpa tidur dan siang harinya semuanya berpuasa. Hadis yang keempat tentang keutamaan, ya, ribat ini. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hurrimatin naru ala 'ainin sahirat fi sabilillah." Api neraka diharamkan atas mata yang terjaga di jalan Allah. Ya, karena kan orang kalau berjaga-jaga pasti nggak tidur gitu kan. Nah, kalau dia lalai sedikit bisa musuh menyerang. Maka dengan begadangnya dia di sini, ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala dia, ya, dapat keutamaan terselamatkan dari api neraka. Jadi Allah mengharamkan mata yang begadang karena Allah itu, ya, berjaga-jaga di perbatasan dari api neraka. Kemudian dalam hadis selanjutnya, ya, hadis yang kelima di sini, dalil yang kelima, ya, dalam masalah hadis, ya, keutamaan ribat, yaitu sabda Rasulullah SAW, "Man harasa wara al-muslimina mutatawwi'an lam yara an-nara bi'ainihi illa tahillat al-qasam." Artinya, barang siapa yang berjaga di bagian belakang, ya, dalam kurung barisan kaum muslimin dengan sukarela, ya, niscaya ia tidak akan melihat neraka dengan matanya kecuali sekedar melewatinya. Hadis ini riwayat Ahmad nomor 15.185 dengan sanad yang sahih. Ya, jadi intinya diharamkan dari api neraka karena berjaga-jaga, ya, seperti itu. Yang terakhir adalah beliau mengangkat Rasulullah SAW, maksudnya dalil terakhir dalam masalah keutamaan ribat ini. Rasulullah SAW bersabda yang ditujukan kepada Anas bin Abi Marthad radhiyallahu anhu yang diperintahkan menjaga pos penjagaan markas tentara pada malam hari. Dan keesokan harinya Rasulullah SAW datang kepadanya dan bertanya, "Apa kamu turun tadi malam?" Jadi kebetulan dia disuruh jaga di atas sebuah bukit dan tidak boleh turun, sholat pun di situ. Semuanya di situ dikerjakan sampai ada perintah dari Nabi SAW. Maka Nabi tanya, "Apa kau semalam sempat turun?" Ia mengatakan tidak, kecuali pada saat waktu sholat dan buang air. Tetap di atas kudanya dia. Jadi, sholat saja turun kemudian naik lagi di atas kuda berjaga-jaga. Karena Nabi SAW suruh memantau dari atas bukit dan di atas kuda gitu. Hanya sholat dan buang air. Rasulullah SAW bersabda kepadanya, Qad awjabta fala alaika alla ta'amala amalan ba'daha." Kamu telah melakukan satu amalan yang mewajibkanmu masuk ke dalam surga, sehingga kau tidak perlu melakukan satu amal pun setelahnya. Hadis ini riwayat An-Nasa'i di jilid 5 halaman 275 dan juga diriwayatkan oleh Abu Daud. Ya, jadi artinya betul-betul amalan itu membawa ke dalam surga, ya. Ini yang beberapa buah dalil yang diangkat oleh beliau tentang masalah keutamaan ribat. Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian lanjutannya ke materi keempat, ya, tentang masalah kewajiban mempersiapkan jihad. Ya. Kata beliau, adapun yang dimaksud dengan mempersiapkan jihad adalah mengadakan sejumlah sarana dan berbagai perlengkapan perang secara lengkap dan berbagai jenis. Maksudnya belajar, ya, mempelajari keterampilan perang itu. Hukumnya termasuk, ya, wajib kifayah, sebagaimana jihad itu sendiri. Jadi kalau sudah ada yang melakukannya maka sudah cukup gitu, ya. Gugur hukum dari yang lainnya. Hanya saja dalam pelaksanaannya persiapan jihad dilakukan lebih dahulu daripada jihad itu sendiri, sebagaimana hal itu disinyalir oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya. Jadi tidak boleh spontanitas langsung terjun ke lapangan tanpa ada persiapan, tanpa ada bekal, tanpa ada ilmu, ya. Allah menyebutkan dalam surah Al-Anfal ayat 60 tentang masalah itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khairi turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Al-ayah. Ya, artinya dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kalian sanggupi, keterampilan apa saja yang kalian mampu, ya. Dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang, dalam kurung yang dengan persiapan itu kalian menggentarkan musuh Allah dan musuh kalian. Nah, makanya Nabi SAW biasa menghidupkan suasana lomba berkuda di Madinah, lomba memanah, melempar tombak, gitu kan. Bahkan kadang-kadang sahabat melakukan gulat, ya, adu ketangkasan. Ini semua didukung oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itu dari ayat. Dari hadis Nabi SAW disebutkan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW berseru di atas mimbarnya seraya bersabda, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, ala innal quwwatar ramyu, ala innal quwwatar ramyu, ala innal quwwatar ramyu. Siapkanlah kekuatan untuk menghadapi mereka. Tadi yang disebutkan dalam surah Al-Anfal ayat 60 itu. Menurut kesanggupanmu, kata Allah, siapkanlah kekuatanmu untuk menghadapi mereka, para musuh menurut kesanggupanmu. Kata beliau, ingatlah bahwa kekuatan itu terletak pada kemahiran dalam melempar. Ingatlah bahwa kekuatan itu terletak pada kemahiran melempar. Ingatlah bahwa kekuatan itu terletak pada melempar. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim nomor 1917. Di sini maknanya luas, melempar yang bisa memanah, melempar tombak. Kalau kita sekarang menggunakan senapan atau senjata yang mutakhir, ya. Ini kekuatan ada di situ, kata Nabi SAW. Ya. Karena apalagi sekarang dengan jarak jauh, yang bahkan ada senjata-senjata yang sangat jauh, sekian kilo pun bisa membunuh atau memusnahkan musuh. Maka ini termasuk hal-hal yang bisa dipelajari, gitu ya. Tapi tentu ini dipelajari demi untuk niatnya baik, niatnya untuk membela agama Allah Subhanahu Wa Taala, melindungi negara dari musuh-musuh. Ini diniatkan seperti itu, bukan untuk melakukan kekacauan, ya. Nah, kalau melakukan kekacauan lain lagi, hukum syar'inya tidak boleh, ya. Kemudian sabda Nabi SAW yang lain, Inna Allah Ta'ala yudkhilu bis sahmil wahidi thalathata nafarin jannah. Sani'ahu yahtasibu fi san'ihi al-khair. Warramiya bihi wa munabbilah. Warmu warkabu wa antarmu ahabbu ilayya min antarkabu. Laysa minal lahwi illa thalath. Ta'dibur rajuli farasahu wa mula'abatuhu li ahlihi wa ramihu bikausi au nablihi. Artinya, sesungguhnya Allah yang maha mulia dan maha tinggi akan memasukkan 3 orang ke dalam surga dikarenakan 1 anak panah. 1 anak panah bisa 3 orang masuk surga. Yaitu yang pertama orang yang membuatnya, yang mengharapkan kebaikan pada saat membuatnya. Ya. Anak panah 1 yang membuat itu, kalau dia ikhlas, dia tulus supaya digunakan di jalan Allah, maka dia bisa masuk surga dengan itu. Yang kedua, orang yang melepaskannya, yang menggunakannya. Yang ketiga, orang yang memberikannya. Baik dia menyumbang, atau misalnya dia bantu temannya, dia berikan anak panah itu supaya ditembakkan ke musuh, gitu ya. Lalu kata Nabi SAW, berlatihlah kamu melepas panah dan menunggang kuda. Tetapi kamu berlatih melepas panah lebih aku sukai daripada kamu berlatih menunggangi kuda. 3 perbuatan tidak digolongkan sebagai hal yang sia-sia, yaitu yang pertama seseorang yang mengajari kudanya, yang kedua bercumbu dengan istrinya, dan yang ketiga berlatih melempar tombak atau panahnya. Hadis ini riwayat Abu Daud nomor 2513 dan juga An-Nasai 3578. Ya. Dari hadis ini kita ambil banyak sekali ilmu, pelajaran, ya. Yang pertama yang kita bisa ambil dari hadis ini, teman-teman sekalian, bagaimana setiap amal baik Allah akan balas. Tidak ada sesuatu yang Allah perintahkan dari kebaikan atau ma'ruf, kalau kita kerjakan ikhlas karena Allah, kecuali ada balasannya. Gak mungkin tidak. Ya. Sampai dikatakan dalam ayat Al-Quran, Man ja'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan 10 balasan. Ya, 10 balasan dari kebaikan tersebut. Jadi, orang kalau melakukan satu kebaikan, dia bisa dapat seperti itu. Dan apapun yang menjadi penyebab kebaikan itu terjadi, maka kita juga panen pahalanya. Contoh misal, Anda menyiapkan fasilitas, transportasi, ya, atau apalah kira-kira fasilitasnya. Zaman kita sekarang macam-macam gitu. Orang menuntut ilmu misalnya, Anda mudahkan internetnya aja, sehingga orang bisa menuntut ilmu. Anda bayarkan, mungkin sekarang Zoom-nya,
ya, wifi-nya dan segala macam. Itu paket-paketnya. Anda juga panen pahalanya. Semua yang belajar itu akan Anda panen pahalanya. Ya. Ini satu hal yang harus digarisbawahi teman-teman sekalian. Di sini Nabi SAW berikan gambaran bagaimana satu anak panah bisa memasukkan 3 orang sekaligus dalam surga. Yang membuatnya, yang menggunakannya, dan yang memberikannya. Tiga-tiganya. Ya. Jadi kalau kita tarik misalnya ke masjid, orang yang panen pahala masjid siapa saja? Orang yang membangunnya. Orang yang menggunakan sholat di dalamnya. Orang yang mengeluarkan atau memudahkan orang menuju ke masjid itu. Jadi bisa semua masuk ke dalam atau mendapatkan pahala dari perbuatan-perbuatan tersebut. Jadi apapun kesempatan untuk melakukan satu perbuatan baik, walaupun hanya dengan sebuah petunjuk saja yang kita mampu lakukan, maka sudah cukup kita bisa panen pahala gitu. Ya. Kemudian yang kita ambil pelajarannya adalah bagaimana Nabi SAW menyuruh kita semua berlatih. Ya. Berlatihlah kalian. Ya. Dan ditekankan di sini berlatih semua keterampilan, tapi Nabi SAW fokus kepada 2, yaitu kepada memanah dan menunggangi kuda. Oleh karena itu keterampilan ini tidak boleh luput dari setiap muslim, baik buat dari dirinya ataupun anak-anaknya gitu kan. Dijadikan sebagai latihan rutin gitu. Dan ini olahraga, jadikan sebagai olahraga dan itu umum. Bahkan ada pertandingan memanah di pekan olahraga ya dan seterusnya ya. Begitu juga dengan menunggangi kuda ya, itu juga sudah menjadi olahraga umum ya. Maka ini bagian daripada perintah Nabi SAW. Kemudian beliau mengatakan, dan ketahuilah kalian melatih memanah lebih aku sukai daripada kalian menunggangi kuda. Artinya kalau disuruh pilih pun maka memanah yang didahulukan. Gitu kan. Kemudian yang terakhir pelajaran dari hadis adalah bagaimana Nabi SAW mengatakan tidak digolongkan hal yang sia-sia. Maksudnya tidak dosa. Karena kan kita nggak boleh buang-buang waktu yang Allah berikan ya. Tidak dihitung dalam hal yang sia-sia ada 3 hal. Yang pertama seseorang yang mengajari kudanya. Maksudnya berlatih dengan kuda itu. Ya. Maka dia bisa mendapatkan pahala walaupun dia seharian ya, sibuk dengan kuda perangnya itu. Ya. Kalau sekarang tentu bisa dikembangkan mungkin dengan kendaraan-kendaraan ya, yang digunakan itu semua. Kalau dia pelajari mobil tank, mobil-mobil perang, pesawat tempur, ya, selama dia gunakan memang niatnya untuk belajar, melatih diri, itu insya Allah tidak terhitung sia-sia, walaupun banyak waktu yang tersita. Yang kedua bercumbu dengan istri. Dan ini juga hal yang sederhana, tapi banyak orang yang luput dari dia. Maksudnya ngobrol, bercanda, ya. Walaupun semalam suntuk orang begadang, maka tidak dianggap sia-sia gitu. Kemudian yang terakhir adalah berlatih melempar tombak ataupun panah. Jadi dari 3 hal ini ada 2 ya. Ada 2 yang berhubungan dengan masalah jihad. Yaitu menunggangi kuda dan juga melempar tombak ataupun panah. Gitu. Ya. Kata beliau, berdasarkan keterangan ya, di atas, maka diwajibkan kepada kaum muslimin yang berada di satu negara atau di sejumlah negara yang berlainan supaya mereka menyiapkan persenjataan dan mengadakan peralatan perang. Kemudian mendidik sejumlah kaum muslimin tentang strategi perang dan gerilya yang tidak hanya dimaksudkan supaya mereka sanggup menghadang berbagai serangan musuh. Akan tapi dimaksudkan pula untuk berjihad di jalan Allah SWT dengan tujuan meninggikan kalimatnya. N-nya besar kata ganti Allah, menegakkan keadilan dan menyebarluaskan kebaikan dan kasih sayang di muka bumi. Nah, alhamdulillah di setiap negara sekarang sudah ada pasukan-pasukan khusus ya yang akan membela gitu kan. Sebagaimana diwajibkan juga kepada kaum muslimin untuk memberlakukan wajib militer di kalangan mereka. Nah ini yang saya bilang tadi pendapat Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah ya. Di mana para pemuda yang telah berusia 18 tahun diharuskan mengikuti pendidikan kemiliteran selama 1,5 tahun. Di mana selama jangka waktu tersebut mereka dididik tentang hal-hal yang berkaitan dengan strategis perang dan gerilya. Kemudian setelah itu mereka dicatat di dalam dokumen umum tentara. Dengan cara seperti itu, berarti negara telah mempersiapkan pemuda untuk senantiasa siap memenuhi seruan jihad kapan saja seruan itu dikumandangkan. Dan dengan ketulusan niatnya, niscaya ia akan memperoleh pahala sebagai pasukan tentara yang dipersiapkan untuk jihad di jalan Allah selama namanya masih tercatat dalam dokumen umum tentara itu. Ya, sudah kita jelaskan tadi, ini fatwa beliau rahimahullah, bagaimana orang kalau ikut wajib militer dan setiap saat bisa dipanggil oleh negara, ya, negaranya atau pemimpinnya, maka dia terhitung ribat. Kata beliau juga diwajibkan kepada kaum muslimin membangun pabrik-pabrik senjata selama mereka punya ya, dan memproduksi
berbagai jenis senjata yang ada di dunia dan ditangani dengan serius. Jika perlu mereka harus meninggalkan produk-produk yang tidak terlalu penting dalam makanan, minuman, pakaian, dan perumahan. Hendaknya mereka mendahulukan sesuatu urusan yang menyebabkan mereka dapat melaksanakan kewajiban jihad dan menunaikan kewajiban lainnya dengan baik serta sempurna. Ya, jadi adanya produksi senjata juga bagian daripada hal yang harus dipikirkan oleh para pemimpin kaum muslimin, baik untuk kebutuhan negara ataupun untuk dijual gitu ya. Maka mereka dianggap berdosa dan akan berhadapan dengan azab Allah baik di dunia maupun di akhirat. Baik, saya ulangi. Kata beliau, ya, saya ulangi, hendaknya mereka mendahulukan segala sesuatu urusan yang menyebabkan mereka dapat melaksanakan kewajiban jihad dan menunaikan kewajiban lainnya dengan baik serta sempurna. Jika tidak, maka mereka dianggap berdosa dan akan berhadapan dengan azab Allah baik di dunia maupun di akhirat. Maksudnya, kalau mereka sama sekali tidak mau memikirkan masalah ini. Ya, tidak mau ada yang peduli. Kayak satu negara sama sekali nggak ada tim militernya yang yang berjaga-jaga gitu ya. Seperti itulah. Sehingga akhirnya negara bisa setiap saat diserang oleh musuh. Nah ini bisa saja dia akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Allahu a'lam.